Halo guys, welcome back di channel Jason Armus. Nah, jadi hari ini gue pengen sharing sedikit nih tentang apa yang gue tahu, kenapa reksadana ini ada beberapa yang tutup. Jadi so far yang gue tahu memang ada beberapa alasan, tapi alasannya yang paling utama itu karena mereka menjanjikan keuntungan. Untuk reksadana sendiri, apalagi reksadana yang tidak terproteksi, maka reksadana semacam ini tuh nggak ada fixed return. Artinya returnnya itu floating atau naik turun. Jadi otomatis kalau misalkan teman-teman ditawarin investasi di reksadana dengan return yang fix, jangan percaya gitu. Karena reksadana itu returnnya floating. Walaupun reksadana semacam reksadana obligasi itu pun juga nggak fixed return, karena kalau kalian sadar itu pun juga naik turun loh. Cuman naik turunnya itu tidak se ekstrim reksadana saham gitu kan, karena jenis resikonya pun dia medium gitu, tidak seperti reksadana saham yang resikonya itu tinggi. Tapi intinya itu obligasi aja yang emang terkenal dengan fix. Itu aja kalau untuk dijadiin reksadana itu udah floating loh gitu. Walaupun floatingnya tidak ekstrim gitu kan. Dan jadi kalau misalkan ada orang yang nawarin fixed return atau misalkan apalah menjanjikan sesuatu ke kalian gitu, itu jangan percaya gitu. Karena reksadana itu tidak seperti itu gitu. Yang penting kalian kalau mau mulai investasi, itu kalian harus tahu dulu tujuan kalian apa gitu kan. Karena dengan kalian tahu tujuan kalian tahu kapan kalian harus mencairkan dana kalian juga gitu. Dan kalian juga harus sadar bahwa yang namanya investasi itu tuh pasti butuh waktu gitu. Nggak mungkin kamu 1 bulan, 2 bulan langsung tiba-tiba jadi kaya gitu. Enggak gitu. Semua itu butuh waktu, tahunan gitu kan. Tergantung juga jangka waktunya. Misalkan kalian pengen beli rumah 10 tahun. Ya nggak mungkin setahun 2 tahun kalian bisa beli rumah begitu aja. Kalau seandainya level pendapatan kalian masih kecil gitu. Ya kita realistis aja. Tapi di satu sisi, kalau misalkan kalian invest di reksadana itu potensi uang kalian lebih naik ketika ketimbang kalian naruh di bank itu lebih besar gitu. Jadi itu bisa jadi opsi. Tapi bukan berarti kalian langsung dapat keuntungan yang melonjak gede gitu. Enggak gitu. Cuman it's better way aja lah gitu. Jadi mudah-mudahan video ini tuh bisa membuat teman-teman semua yang tadinya ragu untuk mulai investasi jadi mau mulai dulu deh, mau coba dulu deh gitu. Nah, yang paling penting nih ya, ini harus kalian garis bawahi ya. Untuk menghindari reksadana yang kurang baik atau performance yang nggak baik, atau kalian takut misalkan manajer investasinya ini dibekuin atau reksadana yang dibekuin, yang kalian lakukan adalah pertama, cek reputasi dari manajer investasinya. Oke? Cek apakah reputasi manajer investasi ini bagus apa enggak, udah terkenal apa belum gitu. Itu yang paling penting sih menurut gue. Kedua, itu lo harus cek dari total dana kelolaannya atau AUM, Asset Under Management. Di situ kalian harus pastiin itu gede AUM-nya. Itu kalau bisa di atas dari 100 miliar gitu. Karena dengan AUM yang gede, otomatis tuh fundamentally-nya dia udah cukup kuat. Apalagi AUM-AUM yang di atas triliun gitu kan, 1 triliun ke atas itu udah cukup oke sebenarnya gitu. Tapi ya itu dia, harus kalian pertama reputasi, AUM, baru yang terakhir itu adalah kinerjanya. Kinerjanya gimana? Dalam 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Karena kan biasanya tuh kita hanya lihat dari kinerja doang. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat dari reputasi sama AUM itu tuh lebih penting gitu. Kalau 3-tiganya bagus, wah itu kalian tunggu apa lagi gitu kan. Itu opportunity yang bagus nih. Walaupun ya, saya nggak maksa, cuman kan ya kalau kalian mau mulai ya silahkan gitu kan. Itu opsi bagi kalian. Oke, gitu aja. Kalau kalian suka dengan video ini dan kalian rasa bermanfaat, kalian share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung video-video gue dan juga channel gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.